Namaku Ara. Usia 27 tahun. Pekerjaanku biasa saja. Staf di sebuah kantor kecil di pinggiran kota. Tapi aku punya impian yang besar. Bukan soal harta. Bukan soal jabatan. Aku hanya ingin jadi istri yang dicintai, dihormati, dan dibanggakan oleh lelaki yang kupercaya. Dan lelaki itu adalah Raka. Kami bertemu 4 tahun lalu. Di sebuah seminar. Waktu itu dia tampak biasa saja. Tapi dari caranya bicara, aku tahu dia berbeda. Lelaki itu pintar, santun, dan bikin nyaman tanpa banyak usaha. Kami dekat, saling mengenal, saling membuka diri. Dari masalah keluarga, kerjaan, sampai mimpi-mimpi kecil yang dulu sempat kami abaikan. Aku yang awalnya dingin, mulai hangat. Aku yang selalu logis, mulai berani percaya. Karena dia bilang, aku serius sama kamu, Rah. Aku bukan cuma mau pacaran. Aku mau jadi imam kamu. Hari itu, aku menangis. Karena aku pikir, Allah akhirnya kirimkan jawaban dari semua doa-doaku. 2 bulan setelahnya, Raka datang ke rumah. Membawa satu kotak kecil. Sederhana, tapi penuh harap. Rah, aku belum bisa kasih banyak. Tapi aku yakin, cuma kamu yang aku mau jadi istri. Aku mengangguk, bukan karena terharu, tapi karena aku percaya. Aku percaya bahwa ketika seseorang melamarmu dengan niat tulus, maka dia tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendiri. Tapi kepercayaanku mulai retak. 3 bulan setelah lamaran itu, Raka mulai sering menghindar. Alasannya sibuk kerja, banyak deadline, atau urusan keluarga. Tapi firasatku nggak bisa dibohongi. Ada yang berubah. Bicaranya datar. Chatnya singkat. Pertemuannya makin langka. Aku mencoba bertahan. Aku tanya baik-baik. Aku kirim pesan panjang lebar. Tapi jawabannya cuma 1 kalimat. Ra, tolong percaya aku. Dan seperti perempuan bodoh lainnya, aku nurut. Aku tutup mata. Aku bungkam mulut. Aku pikir, mungkin ini cuma fase. Mungkin dia lagi banyak beban. Mungkin, aku terlalu banyak nuntut. Sampai suatu hari, dunia seakan berhenti. Aku sedang makan siang di kantor. Ketika ponselku bunyi. Pesan masuk dari sahabatku. Nindya. Ara. Maaf aku belum bisa cerita. Tapi kamu harus tahu ini sebelum kamu lihat dari orang lain. Pesan itu diikuti satu foto. Foto undangan pernikahan. Nama mempelai pria, Raka. Dan mempelai wanitanya, Nindya. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Suara di sekeliling mendadak hilang. Aku baca lagi nama itu. Pelan-pelan. Takut salah lihat. Takut ini cuma mimpi buruk. Tapi aku sadar ini nyata. Raka, lelaki yang melamarku, akan menikah dengan sahabatku sendiri. Tanpa kabar, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Hatiku hancur. Aku pergi dari kantor hari itu juga. Mengunci diri di kamar. Menangis sampai suaraku habis. Aku kirim pesan ke Raka. 1 kalimat. Kamu serius? Dia balas. Maaf, Ra. Aku bingung harus mulai dari mana. Dan setelah itu, tidak ada lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kejelasan. Nindya pun diam. Sahabat yang selama ini kupeluk saat dia patah hati. Sahabat yang kubela saat dia jatuh. Tega, menikam dari belakang. Aku tidak tahu siapa yang lebih jahat. Raka, yang berkhianat. Atau Nindya, yang diam-diam mengambil kebahagiaanku. Hari demi hari kulalui dengan air mata. Setiap malam, aku hanya bisa berdoa. Allah, jika ini bukan jodohku, maka kuatkan aku. Tapi jangan biarkan aku hancur begini. Dan di malam paling sunyi, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan datang ke pernikahan mereka. Bukan untuk marah. Bukan untuk membalas dendam secara kasar. Tapi, untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka rendahkan tidak pernah kehilangan martabat. Aku akan balas dengan cara paling elegan yang bisa kulakukan.
Di hari paling bahagia mereka. Dan aku janji, senyumku akan jadi luka yang tak pernah mereka sembuhkan. 2 minggu setelah aku melihat undangan itu, tiba-tiba sebuah paket datang ke rumah. Dikirim atas nama keluarga besar Raka. Sampulnya tebal dan wangi. Dan ketika ku buka, hatiku kembali robek tanpa peringatan. Itu undangan fisik, lengkap dengan nama orang tuaku di bagian penerima. Seolah mereka benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun. Kukira mereka akan sembunyi. Kukira mereka akan menghindar. Ternyata tidak. Mereka justru mengundangku secara resmi untuk menyaksikan kebahagiaan palsu mereka. Aku tertawa. Lirih tapi getir. Ternyata memang begini cara dunia mempermalukanmu. Dijatuhkan. Diludahi. Lalu diajak tepuk tangan. Malam itu aku duduk di pojok kamar. Sendirian. Memandangi undangan itu. Warna emas. Teks kaligrafi. Ada foto prewed Raka dan Nindya di dalamnya. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Karena malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi ingin tahu alasannya. Aku tidak butuh klarifikasi. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin berdiri tegak di depan mereka. Aku ingin mereka melihatku, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi perempuan yang mereka remehkan dan ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Besoknya aku mulai bersiap. Aku cari gaun. Bukan gaun pesta biasa. Aku cari potongan yang anggun, warna yang tenang, tapi tetap menonjolkan keanggunan. Aku ingin masuk ke ruangan itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tamparan yang membekas. Aku datang ke butik langganan temanku, Vira, seorang perancang busana muslimah yang juga tahu kisahku. Dia hanya memandangku dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata pelan, "Kamu nggak perlu banyak ngomong. Aku tahu, kamu bukan datang buat cari perhatian, tapi buat menunjukkan harga dirimu." Dia mendesain khusus untukku. Satu gaun panjang berwarna biru lembut, dengan detail bunga-bunga kecil di bahu dan lengan. Tanpa mahkota, tanpa hiasan berlebihan. Simple, tapi memikat. Lalu aku hubungi salah satu mua profesional di kota. Dia cukup terkenal di media sosial, tapi aku sengaja nggak bilang siapa aku. Aku hanya minta satu hal. Buat aku kelihatan seperti perempuan yang baru saja bangkit dari neraka dan menang. Mereka semua paham. Dan mereka mendukungku. Bahkan ada yang bilang, "Ara, jangan takut. Dunia harus tahu. Kamu bukan korban. Kamu adalah pelajaran." Hari demi hari berlalu. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari di mana aku harus menyiapkan mental lebih dari apapun dalam hidupku. Hari ketika sahabatku menikahi lelaki yang melamarku. Pagi-pagi aku bangun. Berdoa. Lama. Bukan meminta Raka kembali. Bukan meminta Nindya celaka. Tapi hanya satu. Allah, jangan biarkan aku goyah. Jangan biarkan mereka melihatku lemah. Berikan aku wajah yang teduh, meskipun hatiku masih gemetar. Aku berangkat sendirian. Tidak ajak teman. Tidak ajak keluarga. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bisa datang sendiri, berdiri sendiri, dan pulang tanpa terguncang. Sesampainya di lokasi pernikahan, aku lihat gedung besar yang penuh bunga. Warna putih mendominasi. Tamu-tamu berdatangan. Semua tersenyum. Dan saat aku melangkah masuk, semua mata mulai menoleh. Langkahku pelan. Tenang. Tapi setiap suara di ruangan seperti berhenti. Ada yang berbisik. Ada yang menatap kagum. Ada juga yang ketakutan. Dan di ujung ruangan, aku lihat Raka sedang berdiri di pelaminan. Dengan wajah yang seketika pucat. Nindya di sampingnya. Tangannya menggenggam bunga. Tapi tidak lagi tersenyum. Aku terus melangkah. Hingga aku berdiri tepat di depan mereka. Tanpa kata. Tanpa suara. Dan dari tasku, aku keluarkan satu kotak kecil. Kotak lamaran yang dulu pernah dia kasih. Aku letakkan di meja tamu depan pelaminan.
dengan catatan kecil di atasnya. Lumayan Mas. Bisa dipakai lagi. Tapi jangan lupa, dulu cincin ini untukku. Aku menatap mereka sebentar. Senyum kecil. Anggukan ringan. Lalu aku berbalik. Langkahku tetap anggun. Tapi jantung mereka, aku yakin sudah tidak tenang. Hari itu, aku pulang dari gedung pernikahan Raka dan Nindya dengan langkah ringan. Bukan karena aku sudah sembuh. Bukan karena luka itu menghilang. Tapi karena aku tahu, aku sudah menuntaskan satu hal. Menunjukkan bahwa perempuan yang mereka tinggal tidak pernah kehilangan martabatnya. Aku pikir semuanya selesai. Bahwa aku tak akan mendengar kabar mereka lagi. Tapi ternyata tidak. Malamnya, pesan dari nomor tidak dikenal masuk ke ponselku. Ara, kamu puas ya bikin malu di hari pernikahan kami? Aku tidak langsung balas. Tapi aku tahu dari nada tulisannya, itu Nindya. Lalu pesan lain menyusul. Kamu memang licik. Manis di luar. Tapi busuk di dalam. Kamu sengaja datang buat nyakitin kami, kan? Aku tarik napas panjang. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap membalas dengan satu kalimat. Aku datang, bukan untuk kalian. Tapi untuk diriku sendiri. Kalian cuma kebetulan kena pantulan cermin. Setelah itu, diam. Tidak ada balasan. Tapi gosip mulai bermunculan. Ada yang bilang aku drama. Ada yang bilang aku cari perhatian. Ada pula yang memujiku. Menganggap aku elegan, dewasa, berani. Tapi satu yang mereka semua nggak tahu. Betapa malam-malam setelah itu, aku masih menangis sendiri. Masih menatap langit-langit kamar sambil bertanya, kenapa harus aku yang disakiti? Sampai suatu malam, aku duduk di sebuah kafe kecil, sendiri, menikmati kopi pahit yang entah kenapa, terasa akrab sekali di lidahku sekarang. Dan saat itulah, seseorang duduk di hadapanku, pria tinggi, berkulit sawo matang, dengan sorot mata tajam tapi tenang. Ara! Aku menoleh. Sedikit bingung, dan begitu aku mengenalnya, aku tertegun. Ray? Dia tertawa pelan. Masih ingat aku? Ray, teman masa kecilku. Lelaki baik hati yang dulu diam-diam menyimpan perasaan padaku, tapi tak pernah sempat menyatakannya. Dulu kami satu sekolah, satu masjid saat remaja. Lalu dia pindah kota, dan sejak itu kami tak pernah bertemu lagi. Dia bilang, aku lihat kamu di berita online. Cerita tentang tamu misterius yang datang ke pernikahan mantan tunangannya. Itu kamu, kan? Aku tersenyum pahit. Ya, aku tamunya. Dan korbannya. Dia memandangku lama. Lalu berkata pelan, kamu bukan korban, Ra. Kamu pelajaran. Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai dia melanjutkan. Pelajaran bahwa cinta yang tidak dijaga dengan jujur akan pergi. Dan yang bertahan justru yang tidak banyak janji, tapi tulus dari awal. Malam itu, kami mengobrol lama. Tidak ada romantisme. Hanya dua orang yang pernah luka. Berusaha saling menyembuhkan lewat cerita. Dan entah kenapa, aku merasa tenang. Sejak pertemuan itu, Ray mulai sering datang. Tidak menuntutku untuk cepat sembuh. Tidak memaksaku untuk tertawa. Dia hanya hadir. Ada. Dan itu cukup. Sementara itu, kabar dari rumah tangga Raka dan Nindya mulai terdengar. Tidak dari mereka langsung. Tapi dari orang-orang yang kebetulan tahu. Ada yang bilang Raka sering pulang malam. Ada yang bilang Nindya mulai curiga. Dan lebih dari itu, ada yang membisikkan satu hal ke telingaku. Mereka nggak seharmonis yang kelihatan, Ra. Bahkan kabarnya, mereka pernah ribut hebat cuma gara-gara kamu. Aku tidak tertawa. Aku tidak senang. Karena bagiku, dendam bukan berarti menanti kehancuran orang lain. Tapi melihat diriku, berdiri lebih tinggi dari tempat mereka menjatuhkanku dulu. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Suatu siang, saat aku duduk di taman membaca buku, aku menerima satu pesan dari Ray. Aku tunggu di tempat biasa.
Aku punya sesuatu buat kamu. Aku datang. Dan dia sudah duduk di sana. Dengan satu kotak kecil di atas meja. Mirip dengan kotak lamaran dulu. Tapi kali ini, aku tidak takut membukanya. Karena aku tahu, apapun isinya, aku tidak akan terjatuh lagi. Aku sudah belajar bahwa perempuan seharusnya tidak menanti dijemput, tapi menentukan sendiri siapa yang pantas untuk bersanding dengannya. Kotak kecil itu Ray letakkan di meja, di hadapanku. Warnanya putih gading, bukan merah marun seperti kotak lamaran Raka dulu. Aku nggak minta kamu jawab sekarang, katanya, lembut. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku lihat kamu, dari dulu, bahkan sebelum kamu kenal dia. Tanganku menggenggam kotak itu, tapi belum kubuka. Aku menatap Ray. Lelaki yang tak banyak kata, tapi hangatnya selalu nyata. Ray, aku belum pulih sepenuhnya, ujarku lirih. Dia hanya tersenyum. Itu sebabnya aku nggak datang sebagai pahlawan. Aku cuma datang sebagai seseorang yang mau duduk di sampingmu, ketika kamu belajar berdiri lagi. Kata-katanya menenangkan. Bukan mendesak, bukan memaksa, dan bukan janji manis seperti yang pernah kudengar dari masa lalu. Sejak hari itu, hubungan kami pelan-pelan berkembang. Bukan dengan bunga, tapi dengan kepercayaan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan konsistensi. Dia menjemputku ke kantor, menemani ibuku belanja ke pasar, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Dan yang paling penting, dia tidak pernah menyebut nama Raka. Tidak pernah menyinggung soal luka lama. Baginya, aku adalah Ara yang sekarang, bukan perempuan patah hati dari masa lalu. Tapi, hidup tidak pernah berjalan semudah itu. Suatu sore, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Lagi-lagi, Raka, aku bisa ketemu kamu sebentar? 5 menit aja. Awalnya aku ingin abaikan, tapi hatiku gelisah. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku perlu menutup lembaran itu dengan tenang, bukan dendam. Kami bertemu di taman kecil dekat masjid tempat dulu kami sering bertukar cerita. Dia datang dengan wajah lebih kurus. Matanya sembab. Tidak seperti Raka yang dulu penuh percaya diri. Ra, aku salah, katanya. Aku diam. Menatapnya. Tapi tanpa getaran yang dulu pernah ada. Aku kira menikah dengan Nindya akan menyelesaikan semua. Tapi ternyata, aku kehilangan semuanya. Aku hanya menjawab pelan. Dan aku kira, kamu laki-laki yang bisa menjaga janji. Dia menunduk. Nindya curiga aku masih cinta sama kamu. Padahal aku sendiri nggak tahu, apa yang aku rasakan. Aku menarik napas panjang. Masalahnya bukan kamu masih cinta atau enggak. Masalahnya, kamu sudah mengkhianati aku. Dan itu cukup jadi alasan aku nggak pernah bisa balik lagi, walau cuma untuk berteman. Dia menatapku, memelas, tapi aku tidak tergerak. Aku kira kamu akan marah, atau maki aku, katanya. Aku tersenyum tipis. Kalau aku maki kamu, itu artinya aku masih peduli. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Dan itu hukuman paling menyakitkan buat kamu. Dia tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah di hadapannya. Aku berdiri, pamit pelan. Lalu sebelum pergi, aku berkata, Mas, hari itu aku datang ke pernikahanmu bukan untuk bikin malu. Tapi untuk memastikan bahwa aku bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Aku pergi meninggalkannya. Langkahku mantap. Hatiku ringan. Dan hari itu, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, aku membuka kotak dari Ray. Dan di dalamnya bukan hanya cincin. Ada secari kertas kecil. Tulisan tangannya rapi. Bukan karena kamu pernah disakiti, tapi karena kamu layak dicintai tanpa syarat. Kalau kamu siap, aku tunggu jawabanmu, Ra. Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa Allah akhirnya menjawab semua doaku. Dengan cara yang tak pernah kuduga.
dengan waktu yang tak pernah kusangka. Dan kali ini, aku tidak akan sia-siakan. Setahun berlalu sejak hari di mana Ray menyodorkan kota kecil itu. Setahun penuh pembuktian. Setahun aku belajar mencintai lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan di tahun itu pula, aku melihat bagaimana Allah membolak-balikan hati manusia. Dengan cara yang benar-benar tak pernah kita sangka. Persiapan pernikahanku dan Ray berjalan tenang. Tanpa drama. Tanpa kabar miring. Aku tidak pamer di media sosial. Tidak mengumbar foto prewedding. Tidak membalas apapun yang pernah menyakitiku dulu. Karena bagiku, ini bukan soal membalas. Tapi menunjukkan bahwa hidup terus berjalan. Dan aku masih bisa bahagia. Tanpa menyakiti balik. Hari itu akhirnya datang. Aku memakai gaun putih sederhana. Dengan veil panjang dan hiasan renda yang tidak mencolok. Wajahku dirias lembut. Ibuku menangis. Tapi bukan karena sedih. Dia memelukku erat. Akhirnya Allah kasih kamu laki-laki yang tahu caranya menjaga. Katanya. Aku hanya membalas dengan peluk. Karena lidahku keluh. Penuh rasa syukur. Di pelaminan, Ray menatapku dengan mata berkaca. Dia ucapkan ijab kabul hanya sekali. Tanpa gugup. Dan aku resmi menjadi istrinya. Tamu undangan hadir. Wajah-wajah yang dulu pernah meremehkanku, kini datang membawa ucapan selamat. Beberapa dari mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Melihat aku berdiri sebagai pengantin wanita. Bukan dengan Raka, tapi dengan lelaki yang jauh lebih layak. Dan seperti takdir yang mengatur jalan cerita. Dua sosok muncul di antara kerumunan tamu. Raka dan Nindya. Mereka datang. Entah karena ingin menunjukkan kedewasaan, atau karena rasa penasaran yang tak pernah tuntas. Aku hanya tersenyum ketika melihat mereka. Mereka tampak canggung, tidak sedekat dulu, bahkan berdiri agak berjauhan. Ada celah kecil di antara mereka yang tidak bisa ditutupi. Mereka mengucapkan selamat. Suaranya datar. Mata Nindya bergetar, menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Mungkin menakar. Apakah luka yang dulu mereka gores masih ada? Tapi aku menjawab dengan satu senyum. Senyum perempuan yang sudah selesai dengan masa lalunya. Dan di hari itu, aku tahu satu hal. Bahwa balas dendam paling elegan adalah ketika kau tetap berdiri. Tanpa menjelekkan siapapun. Tapi mereka tahu. Mereka telah kehilangan seseorang yang tidak akan bisa digantikan. Ray menggenggam tanganku. Pasti. Dia berbisik di telingaku. Kamu sudah melewati masa paling gelapmu. Rah, sekarang waktunya kita menyalakan cahaya. Aku menatap ke depan. Masa depan. Yang kini, sudah bukan tentang luka. Tapi tentang harapan. Aku bukan lagi Ara yang pernah dilamar. Lalu dikhianati. Tapi Ara yang memilih bahagianya sendiri. Dan menjalaninya tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan jika waktu bisa bicara, aku yakin, ia akan berbisik pada mereka. Lihatlah, perempuan yang dulu kalian anggap hancur. Kini berdiri lebih tinggi dari mimpi-mimpi kalian sendiri.